Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di Ngodak, ngobrol dadakan. Kali ini di edisi keberapa ya? Mungkin ke-5 atau ke-6 kali ya. Iya, pokoknya edisi itulah. Nah, jadi malam ini di Pomel Hotel kita ketemu dengan Mbak siapa namanya Mbak? Cece Diana. Cece Diana. Cece apa Cece? Cece, ya? jangan Cece. Kalau Cece tuh agak lebih ke Sunda. Sunda. Aku kan Tapi wong Jawa. Wong Jawa. Ya. Jadi Mbak Cece Diana malam ini kita undang dalam rangka ngodak. Terus juga aku juga nggak tahu mau nanya apa dengan Mbak Cece Diana. Iya, terserah nanya-nanya apa aja. Jadi apa ya? Aku kan lumayan kenal dengan Mbak Cece lah. Bener. Kan sekarang lagi merintis karirnya sebagai penyanyi ya. Oh yes. Penyanyi pengamen lebih tepatnya Pengamen lah ya, pengamen ya. pengamen, penyanyi atau Karena, seniman atau apa ya? Ya, mungkin pengamen, seniman. Oh, Tapi kalau jadi- seniman kayaknya aku bukan begitu orang seni banget. Lebih ke nyanyi aja lah ya, atau ngamen aja ya. Aku enggak sih, sebenarnya KKN. Kan apa tuh? Kerja, kuliah, nyanyi. Oh, Jadi kerja Iya. dulu Ah. Senin sampai Jumat, Hah? Sabtunya aku kuliah, Minggunya aku nyanyi. Padat banget. Jadi nggak ada bahas cinta-cinta deh kayaknya. Oh, jadi jomblo apa udah double? Rencana Tapi rencana mau diikat. Waktu masih ada, maksudnya pacaran apa nggak pernah ada komplain lah ya, misalkan karena tadi jadwalnya kan Senin sampai Jumat. Dulu pernah waktu masih sekolah. Pernah. Sekolah pas zaman aku dulu tuh sekolahnya SMK, Nah, tapi lebih ke STM. STM. Oh, jadi ambilnya Bayangin tuh ya, seperti Cewek. Cece Diana STM. Jadi aku ambil STM, terus sekolahnya dulu tuh Udah lempar-lempar di- batu apa enggak? Oh, lebih. Lebih? Pakainya celurit. Celurit? Celurit, samurai, ya kan? Pernah di penjara? Enggak. Ya, mungkin yang penjara hatinya Enggak. kali. Ya. Oh iya, kayak gitu. Terus Nah, diputusin. diputusin Abis nyanyi, turun panggung, suruh udahan. Jadi gara-gara itu. cowokku malu. malu, ceweknya bidu. Oh iya iya iya. Iya, dia malu, dia kayak Masa malu sih ya biduan ya? jadi dia tuh nggak ngizinin kalau aku nyanyi di depan teman-temannya. Itu karena di depan teman-temannya. Ha-ha. Cuma kalau nggak nyanyi nggak di depan umum teman-temannya. enggak sih kali itu. Cuma kan itu posisinya acara sekolah, dia alumniku, ya otomatis aku nyanyi Oh, di satu sekolah juga iya ya. kan, namanya reuni akbar. Jadi Iya, kita pasti iya. semuanya berkumpul lagi. Berarti bakat menyanyi itu dari kecil apa dari STM itu atau Dari SMP. SMP? Eh, Emang dari suka nyanyi terus? enggak, dulu pertamanya SMP tuh biasanya kalau kita habis ujian tuh selalu ada apa namanya? Class meet ya? Iya, kelas meeting ya. Class meeting, kita ada class meet. Terus habis ujian, aku dulu tuh kelas 7 disuruh jadi perwakilan kelas. Karena kalau misal kita ada satu lomba yang terlewatkan dan nggak ikut, otomatis kita nggak bisa nerima juara umum kan, Iya. juara umum di dalam sekolah itu. Akhirnya karena aku di kelas suka teriak-teriak, suka nyanyi-nyanyi gitu nggak jelas, ditunjukkan sama Suka teriak-teriak. sama wali kelasku, ditunjukkan wali kelas buat nyanyi dan Jadi ketua kelas? enggak, cuma teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja Cuma ya. kalau dulu SD sering banget ketua kelas. Dari kelas berapa tuh sampai kelas berapa jadi ketua kelas. Terus dia STM itu juga. STM enggak. Jadi OSIS pernah di OSIS. STM. Terus suruh nyanyi dan dulu tuh nyanyi lagu pertama kali nyanyi juara 2. Hah? Terus nyanyi lagunya alamat palsu. Nama palsu. Lagunya Ayu Ting Ting. Iya, iya, itu. iya. Itu pertama kali tuh. Terus akhirnya mulai nyanyi dari panggung ke panggung, dapat bayaran tuh dimulai kelas 2, kelas 3. Kelas 2 tuh dulu pertama kali nyanyi itu jauhnya ke daerah Sepatan Tangerang. Tangerang. Mau berangkat nyanyi naik motor sama Pak adekku. Pas di jalan kita kecelakaan. Ya, jatuh dari motor. Ya udah di tengah-tengah ya kepalang tanggung kalau mau pulang. Tetap jalan gas. Ya tetap jalan karena Sepatan tuh dulu jauh.
Udah gitu penyanyinya cuma 2, yang satu penyanyi dari Jakarta Selatan, Awan dari Jakarta Barat. Udah gitu ya mau nggak mau gitu loh, karena kasihan kan kalau Tapi penyanyi cuma luka pas Enggak, aku nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Terus cuma Pak Diko aja, dan akhirnya pas Ya pulangnya nggak tuh mungkin lah yang ntar nyanyi ini udah merah-merah bocor kan, nggak mungkin. enggak. Jadi tuh pas pulangnya selesai nyanyi itu dapat bayaran sekitar 100 berapa gitu, aku lupa. Terus motornya tuh dinaikin ke atas son. Jadi truk mobil son kan buat ngangkut son. Iya. Itu sonnya agak dipinggirin jadi biar bisa ngangkut motor juga. Terus akhirnya aku pulangnya naik mobil son. Gitu. Itu pengalaman manggung pertama atau? Iya, manggung pertama kali Terus itu. ngomong-ngomong soal bayaran tadi ya, ya kalau boleh tahu tuh bayaran pertamanya tuh berapa? Kurang lebih sih dulu 150-an, 150. 150.000. Itu tahun berapa tuh? Sepatan tahun 2013-an lah. Nah kalau buat sekarang ini atau yang kemarin nih sebelum pandemi ini, Sebelum udah pandemi, nyentuh angka berapa nih Mbak? tergantung. Kalau keluar kota biasanya aku minta pertama transportnya dulu. Transportnya kayak pulang perginya pesawatnya, atau pulang perginya dari bensin mobilnya atau kereta gitu. Terus penginapannya, selebihnya nanti aku minta bayaran sekitar ya pokoknya di angka 2 lah. Nolnya udah 6 lah ya, nolnya udah ya. 6. Oke, bukan 7 ya? Atau udah? Semoga bisa 7. Amin ya. Jadi ya Iya. kita doakan juga buat semoga karirnya Mbak Cece Diana ini terus naik dan menanjak dan Amin. selalu lancar lah ya. Amin. Semoga cepet pandeminya cepet berakhir ya. Berarti tuh kerja sekarang masih? Masih. Terus kuliah? Masih. Sekarang aku Masih? semester 5. Kuliah di jurusan? Arsitektur. Wow, arsitektur. Aku ambil arsitektur. Di Duan kerja kuliah arsitek. Tapi kerjanya di bagian konsultan engineering, lebih ke teknik listrik atau Terus sipil nanti ya. kedepannya kalau setelah lulus kuliah ada rencana nanti kerja lagi atau mau S2 atau apa? Apa emang mau fokus di udah aku nyanyi aja deh? Ya tergantung. Tergantung lah ya. Kalau rezekinya di nyanyi, aku mau jadi inilah, buka peluang kerja ya buat teman-teman gitu ya kan. Bagus banget. Kayak aku butuh apa gitu kan, mereka bisa ikut aku. Tapi kalau misalnya nanti rezeki kayak di bagian desain atau bagian jadi arsitek, ya bisa juga menciptakan peluang kerja. Pokoknya intinya setelah lulus tuh kalau bisa ya jangan kerja lagi sama orang gitu. Wede. Keren. Terus kayak aku tuh punya cerita. Silakan Mbak. Nah, ini namanya ngodek. Kalau nggak aku Kita yang punya nanya, cerita ya. kalau mau cerita ya nggak apa-apa. Cerita-cerita hal-hal lucu di panggung mungkin ya. Orang kayak suka beranggapan biduan tuh apa sih? Biduan murahan gini. Ya, itu suka ini gitu kayak sebenarnya memang ada tapi nggak semuanya gitu kan. Karena jujur banget sih teman-temanku sampai saat ini penyanyi-penyanyi itu mereka rata-rata S1. Wow. Beneran, mereka Itu rata-rata S1 dari informatif MC ku. banget itu. S1 MC ku tuh dulu lulusan Universitas Semarang. Jadi buat kita jangan pernah memandang sebelah mata atau memandang rendah. Kita sama semuanya. Gitu. Iya. Bahkan kadang apa yang kita hina itu sebenarnya lebih baik dari daripada kita gitu. Ya, jadi emang harus dihindari lah Iya, jadi energi-energi negatif itu. kayak ini cerita sih gak tahu ya, mungkin mereka beranggapan seperti biduan berangkatnya siang pulangnya malam, ya memang kerjanya seperti itu karena kan kalau kita di wedding atau di hitanan gitu, itu mulai waktunya tuh dari jam 1 siang sampai jam 11 malam, bahkan bisa nyampe jam 1 pagi. Udah gitu aku kan pulang pergi nyupir sendiri, jadi aku nggak pakai supir, nggak pakai sekarang apa udah gitu. nyupir ya? Udah nyupir ya. Tuh kan? Aku nyupir sendiri, jadi dari nggak tadi pakai pertama diantarin sama Pak Adenya naik motor. naik motor. Aku terus Sekarang lulus udah nyupir sekolah. sendiri. Dulu pertamanya naik Gojek, dan aku pernah inget banget. Aku naik Gojek nyanyi di daerah Tangerang, itu posisinya deket belakang hotel apa, aku lupa. Pokoknya daerah Poris. Nyampe lokasi, aku dibatalin. Wow. Itu dia. Tapi DP udah masuk kan? Belum. Dulu aku sistemnya belum pakai DP. Belum pakai DP. Karena kan masih anak sekolah, Iya. masih kelas 3 STM, Masih nggak ngerti itulah apa-apa. Udah mesen Gojek, nyampe di lokasi dibatalin karena aku nggak ngerti ngebatalinnya karena apa. Karena aku udah kebawa emosi juga, akhirnya aku bilang sama abangnya, udah ya bang kita pulang, nggak penting juga menurutku gitu kan, maksudnya biar nanti rezekinya diganti yang lain gitu. Terus kayak
apa ya, aku tuh sebenarnya bisa kuliah dari hasil nyanyi. Kuliah dari hasil nyanyi ya. Dan tadi nyupir sendiri juga dari hasil nyanyi juga. Alhamdulillah. Wah, jadi Alhamdulillah ya, udah bisa beli dari hasil apapun nyanyi ya. pekerjaannya asal kita telatenin ya. Iya betul. Asal kita terus konsisten itu bakal mungkin kedepannya bakal ada sesuatu lah ya. Bener Walaupun sih. banyak suara-suara cibiran negatif, wah biduan, tadi udah pernah Enggak, diputusin sebenarnya juga. kalau kayak udah dibully-bully biduan Nah. gitu kayak misalnya Mas Denny, Iya. lo kenal sama ini, kok lo mau sih temenan sama biduan, itu aku kayak udah kebal gitu karena Iya. dari SMP SMK tuh aku udah biasa dibully kayak gitu, jadi udah nggak itu kaget. dari SMP ya? Sama kakak kelas Dari dibully. SMP udah ada kayak gitu kan maksudnya? Ada bullying tuh ada, udah banyak, udah kayak ada biduan lewat gitu-gitu, terus kayak iya bodo amat gitu, selagi kerja gue bener, lu nggak tahu kenyataannya ya Kita nggak nggak usah. ganggu mereka juga. Gitu kan, gue bisa beli apa yang gue pengen itu toh. Yang ngatain aku tuh maksudnya lu ngapain ngatain gue, uang masih minta orang tua. Iya. Ya Benar-benar. harusnya jangan seperti itu gitu, karena itu posisinya aku SMP, aku udah bisa punya uang sendiri di saat, maksudnya bukan untuk sombong ya, di saat orang sekolah masih minta uang saku sama mamah papanya, Hah? aku udah bisa dari hasil nyanyi. Alhamdulillah. Jadi emang ya mungkin banyak yang belum tahu lah ya story tentang Mbak Cece Diana ini. Lihatnya bagaimana, mungkin lihatnya cuma di panggung gimana. Iya betul. Terus mungkin dari penampilan juga atau gimana. Ya mungkin di sini bisa menjadi sebuah jawaban yang langsung dari Aku sumbernya langsung. sendiri. Dan Lu pokoknya- ngomong-ngomong tuh di kaosnya tuh Cece Diana merchandise officialnya atau emang udah ada apa tuh? Ada apa? Nggak tahu nih, aku dapat Apa? kiriman aja. Oh, aku pikir tuh udah buka official Buset merchandise dah, udah apa kayak- kali aja kan nanti ada Enggak lah. Amin, nama amin, fanbase-nya semoga. kan. Nama fanbase sudah ada apa gimana? Enggak sih, aku nggak ada fanbase gitu. Cuma kalau misalnya dulu sering nyanyi sebelum pandemi seperti ini, Iya. kayak aku tuh punya teman-teman temonholik ya, Temonholik, temonholik. Terus kayak pasukan goyang dangdut Jakarta. Jadi mereka nanti joget-joget gitu. Mereka kayak sejauh manapun aku nyanyi pasti mereka dateng gitu. Iya. Kalau aku Support kabarin terus gitu lah kan. Ya tapi karena lagi ada pandemi kayak gini, bahkan kemarin karena pandemi ini ya, aku sempat mau cuti kuliah Kenapa tuh? karena nggak bisa bayaran. Oh, iya. Iya, dia nggak bisa bayaran. Terus udah gitu gaji dari kantor kan memang Nggak full. nggak full. Terus WFH apa? aku WFH dari bulan April nyampe Juni. Terus maksudnya kalau gaji kantor aku tuh memang aku tuh nggak maksudnya cukupnya untuk aku, kalau untuk bayar kuliah nggak bisa karena kan kuliahnya lumayan ya gitulah. Lumayan lah ya. Mm, Oke. jauh banget gitu. Ya mungkin ada cerita lagi Mbak? Ada banyak. Cerita Ada banyak apa? ya? Ya mungkin Kayak nanti biasanya bakal orang nanya dia gini, kalau di panggung tuh pernah diperlakukan hal-hal yang negatif gak sih sama penonton? Pasti biasanya kayak gitu mereka Iya. pertanyaannya. Untuk sejauh ini selama aku nyanyi kurang lebih 3, 4, 5, ini aku lulus 2017 berarti 6, kurang lebih 8 tahunan aku nyanyi. Alhamdulillah untuk yang kayak aneh-aneh gitu enggak sih kalau menurutku ya, cuma nggak tahu Iya. menurut pandangan orang. Cuma aku pernah banget kayak dia mau naruh uangnya itu cuma sekitar 2.000, mau ditaruh ke tempat yang memang tidak wajar Seharusnya, ya kan, ya. tidak seharusnya. Terus kayak aku langsung ngomong di mic, Mas berhenti musiknya. Terus kayak aku gaplok pakai mic gitu loh. Jadi gaplok pakai mic. Gaplok Wow. pakai mic gitu, peletak gitu kan dia. Salah kayak, korban deh kayaknya. Anak STM. kayak Mas berhenti musiknya. Terus kayak aku langsung ngomong kayak gak usah jadi kurang ajar deh jadi orang ya. Aku langsung ngomong kayak Iya, gitu, maksudnya iya, emang. ya tapi memang mungkin ada yang kalau orang dikasih uang ditaruh yang hal yang tidak berapapun wajar gitu. malah dia malah seneng Iya, gitu. Memang ada yang emang kayak gitu, cuma macam-macam. kan Jadi- nggak semuanya gitu maksudnya. Terus kayak dulu dari SMP tuh aku nyanyi pakai kebayanya kegedean pertama, karena aku nyanyi itu campur sari, lebih ke campur sari. Campur sari. Mm. Sama kayak Pade di Kebon ya. Iya betul, tapi aku nggak bisa kalau kayak sinden gitu, aku nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, belum belajar, nanti aku Belajar belajar. Terus Iya. kayak sendalnya itu kegedean Mas Din. Jadi pas nyanyi di panggung namanya anak kecil, Kayak anak-anak habis sunat. Saya kegedean. udah sendalnya kegedean,
kebayanya kegedean. Terus udah gitu tuh dulu tuh kecil, kurus, hitam, hidup lagi. Ya kan itu kan Iya, dulu ya. kan Jadi kan namanya berproses semua ya. berproses lah. Terus belum lama ini aku punya hal yang lucu bang, nggak lucu sih, maksudnya kayak agak aneh ya. Banyak ya, kayak perlu ada beberapa sesi nih, atau Sesinya banyak atau banget. channel khusus Part atau 1, 2, 3 gitu ya kan. Aku pakai baju kebaya ke Bali. baju kebaya balik. Itu emang lagi ngantuk atau Udah gitu live streaming lagi. iya baju kebaya kebalik. Aduh. Iya, terus Tuh jadi ngancing ini gimana tuh? jadi biasa enggak, memang kebaya tuh biasa ada yang kancingnya di depan, Hah? ada yang kancingnya di Di belakang. belakang. Dan rata-rata kebayaku memang kancingnya di belakang. belakang. Nah, otomatis yang aku pakai itu kancingnya di belakang dong. Aku Ah. minta tolong lah orang untuk kancingin. Ah. Bukan orang lain ya, maksudnya Iya. temanku untuk Teman-teman kancingin lah gitu ya. ya. Untuk kancingin. Pas dikasih tahu sama yang ngejahit bajunya, Hah? "Dek, bajumu tuh kebalik." Aku langsung lihat kamera. Wah, ini lagi live streaming, ada yang nyadar gaya, kayak malu banget dong. Dan tadinya tuh aku mau ganti baju. Tapi kalau aku ganti baju kan masih orang bakal mikir dong kalau Iya, aku tadi iya. pakai baju kebalik. Kebalik. Untungnya tuh enggak. Aku nggak mau lagi. Terus kayak, Ya, nggak jadi aku apa-apa. nggak ganti baju ya, namanya orang ya kan punya rasa-rasa lupa mah nggak apa-apa ya, namanya Nggak banyak apa-apa. pikiran ya kan. Tapi kan ya itu pengalaman dan jam terbang kita kan dari dulu sampai sekarang melatih Iya, betul. kesiapan kita ke depannya juga. Mm-mm. Mentalnya, pakai baju Wah, mental kebalik. sih, itu udah pede super banget Iya, iya. ya. Karena kalau orang yang nyadarin kan, loh kok ini orangnya kepake baju kebalik, udah gitu live streaming di YouTube, yang nonton banyak banget penyanyinya, udah gitu ada 10. Hah? Penyanyinya 10, MC-nya 3, terus ada bintang tamunya juga Iya. kan. Ya aku nggak enak banget. Ya tapi Oke, nggak apa-apa, oke, itu oke. jadi pengalaman nanti buat cerita anakku nanti. Amin. Amin. Ya, terus juga si Mbak Cece Diana juga ada channel YouTube-nya juga ya. Ada. Nah, nanti mungkin bakal ada di deskripsi juga gitu. Jadi silakan di subscribe dan tonton semua videonya, juga menarik karena ada Sama cover, ada cover, pengamen, ada Iya, collab sama pengamen. Q&A juga. Q&A, Jadi iya. ya ini kita baru collab sekarang, nanti juga kalau yang menginginkan ada collab selanjutnya dengan Mbak Cece Diana lagi, silakan ditulis di kolom komentar dan di komen atau di like dan di subscribe juga. Jadi Terus kalau ada iklannya jangan di skip ya Mas Den. oh iya, Ada iklan ya? menantang udah dimonetize ya. Oke. Ya kan, nanti saya doakan semoga Amin, dimonetize. amin. Semoga ya kan? sebuah channel YouTube Biar kita- nyusul, siapa tahu nanti penghasilan Mas Den mengalahkan Amin, aku amin, ya kan. amin. Ya kita sama-sama maju lah ya. Iya, amin, Sama-sama amin. mendukung juga. Jadi mungkin nanti juga kita bakal ada di channelnya Mbak Cece Oh Diana iya, juga, boleh nanti bisa. kita mampir-mampir ya. Jadi ya mungkin di ngodak kali ini segitu dulu lah Mbak Iya, ya. heeh. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin lah. Cuman karena kita durasinya juga masih sedikit dan memang ya nanti gak kelar-kelar, namanya ngodak kan kita nggak tahu Iya, ngobrol skripnya, dari- nanti kalau bisa ngobrol, ya ngobrol terus aja. ngalor ngidul. Kayak scan-nya Bu Tejo lah kurang lebih. Bu Tejo ya. Udah nonton kan? Iya, udah Oh, nonton udah juga. nonton. Aku kira belum nonton. Bagus itu. Jadi Jadi, kapan ceritanya mau bikin seperti Bu Tejo? aduh kita doakan aja. Oh Ada iya, rencana kok. didoakan. Ya, makasih juga buat para Yang udah nonton di rumah, bukan di rumah aja sih, di rumah di kantor. Di kantor gitu, apapun buat itu. nemenin. Jadi hasil dari obrolan dadakan kali ini, Iya. jangan pernah nganggap sebelah mata apa yang belum kita ketahui. Karena yang kita nilai buruk belum tentu dia lebih buruk dari Yap, yang betul menilai. banget. Dan Jadi apa makasih mungkin? banget udah pantengin kita sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Om Swastiastu. Oh, dah.